Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Surohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Udatan Milisani Yafqahu Qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, presentasi pendidikan kewarganegaraan, vokasi keuangan dan perbankan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi. Saya, Dea Fitriani, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua, dan rekan saya ada Yeni Muldiani sebagai pemateri 1, Lucy Hoerunisa sebagai pemateri 3, Mutiara Bulan sebagai pemateri 4, dan Zihan Oktavia Firdaus sebagai pemateri 5. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konstitusi, mengenai kedudukan konstitusi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi dari Republik Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi dimulai dari Yeni Muldiani, Dea Fitriani, Lucy Hoerunisa, Mutiara Bulan, dan Zihan Oktavia Firdaus. Kepadanya disilahkan. Kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi dibatasi pada konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan dimaknai sebagai tempat atau posisi. Adapun konstitusi merujuk pada kedudukan konstitusi berarti tempat atau posisi di mana undang-undang dasar jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-undang dasar menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar membutuhkan peraturan perundang-undangan lain untuk menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut. Apabila bertentangan dengan undang-undang dasar peraturan yang bersangkutan, batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, konstitusi menduduki posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati oleh rakyat ataupun pemerintah. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan konstitusi sebuah negara adalah 1. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validasi yang lebih tinggi dibanding perundangan biasa. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi atau bukan tergantung pada sudut pandang. Jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk konstitusi. Adapun jika dipandang sebelah mata menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan lebih luas. Tidak sebatas peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen dengan keempat kali rangkaian. Rangkaian yang pertama pada tahun 1999, rangkaian yang kedua pada tahun 2000, rangkaian yang ketiga pada tahun 2001, dan rangkaian yang keempat pada tahun 2002. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal kebenaran dalam pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea sebagai jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Selanjutnya adalah mengenai nilai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, nilai pokok kaidah negara yang fundamental terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya yang pertama, bahwa peraturan ditentukan dan dibuat oleh para pembentuk negara. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan oleh PPKI. Nah, PPKI ini merupakan sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia dan telah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, bahwa adanya pernyataan lahir atau diijab kabulkan. Pernyataan ini merupakan sebagai bentuk penjelmaan kehendak dari pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Kemudian, dalam hal materi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara. Yang pertama, bahwa di dalam pembukaan itu terdiri dari tujuan, diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, ada asas kerohanian negara, dan yang ketiga, ada asas politik negara. Yang pertama adalah tujuan negara yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa dilihat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan umum ini dikaitkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Nah, makna yang terkandung dalam tujuan negara ini merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Nah, politik luar negeri ini merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, dan yang kedua adalah tujuan khusus negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tujuan khusus ini dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Nah, dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tujuan negara Indonesia sudah tercapai? Menurut kelompok kami, tujuan negara Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa telah terjadi ledakan bom akhir-akhir ini pada tanggal 28 April tahun 2021 dan juga terjadinya vandalisme musola di Tangerang, Banten pada tanggal 29 September 2020 lalu. Nah, adanya ledakan bom dan kasus vandalisme musola tersebut menandakan bahwa tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini belum sepenuhnya tercapai. Nah, ada ungkapan dari Confucius bahwa sebuah negara yang baik itu karena rajanya yang baik. Nah, pemerintah itu dan juga para petinggi harusnya sadar bahwa merekalah abdi rakyat dan juga abdi negara. Sehingga tujuan dari negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini bisa tercapai.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Undang-Undang Negara Pancasila, keterpilihan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Asas politik negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 3 asas politik negara. Yang ke-1, dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini karena muatan dalam Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Bentuk pemerintah republik, yaitu bentuk pemerintah dengan kepala negara yang pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini memiliki perbedaan dengan bentuk pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menjadi kepala negara. Hal ini dikarenakan kepala negara dijabat berdasarkan garis keturunan. Kepala negara dalam sistem monarki disebut raja atau ratu, sedangkan dalam pemerintah republik, kepala negara disebut presiden. Selanjutnya, negara yang berkedaulatan rakyat, berarti bahwa negara Republik Indonesia bukan merupakan negara yang dipimpin oleh seorang monark atau kelompok kepentingan, akan tetapi negara dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi. Walaupun rakyat mempunyai otoritas tertinggi, pelaksanaan penyelenggaraannya diserahkan kepada organ-organ negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kaidah Negara Fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang ditetapkannya sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai hukum dasar atau konstitusi bagi penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia. Sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lunya loh, pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya, introspeksi Pak Novel, pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan, nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh.
Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lo. Video unggahan Bintang Emon ini pun kemudian menjadi viral dan tentunya mengundang beragam komentar. Banyak yang mengapresiasi, tak sedikit pula yang bernada sinis. Setelah videonya viral, Bintang Emon menyebut ada yang mengusik akun email, akun kakak, dan akun manajernya. Bahkan Emon sampai mengunggah hasil tes narkoba sebagai jawaban tudingan Emon sebagai pengguna narkoba pasca viralnya video kritikan Emon tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah kritikan Bintang Emon ini masih dalam koridor demokrasi? Lalu bagaimana pula dengan pihak-pihak yang mengusik ataupun mengintimidasi Bintang Emon? Apakah dapat dilakukan proses hukum agar menjadi terang benderang kontroversi video viral Bintang Emon ini dan kebebasan berbicara di negeri demokrasi ini? Tim TV One mengabarkan. Bisa lo protes Pak Hakim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gegara dia. Masihkah sesuai koridor kritikan yang diungkapkan oleh komika Bintang Emon, Prof. Henry? Kalau Anda melihat dan juga menganalisa apa yang coba dikomunikasikan oleh Bintang Emon ini, betulkah ini salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat masyarakat? Kritik yang berupa sarkasme ataupun juga satire ya, pakai bahasa-bahasa yang ada nilai lucunya, ada nilai kadang-kadang juga pedas gitu. Itu walaupun menyakitkan atau tidak kita sukai, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Jadi sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran hukum dalam artian jahat, menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal, itu dia nggak ada masalah. Jadi hal-hal seperti ini bagian dari kebebasan berpendapat dan justru itu memunculkan kreativitas, kemudian yang lain juga membalasnya dengan lelucon-lelucon yang lain. Itu hal yang wajar dalam demokrasi. Termasuk apa yang diungkapkan oleh Bintang Emon ini. Iya. Prof menilai tidak ada unsur, tidak terpenuhi Tidak unsur-unsur ada seperti persoalan dengan undang-undang ITE. Kalau mungkin misalnya mau dikaji, mungkin hanya dengan nilai-nilai sosial yang sekarang masih terbelah, masih orang sensitif secara sosial, itu saja. Jadi masyarakat kita ini memang sensitif. Kalau tidak suka dengan sesuatu pendapat, kadangkala reaksinya itu ada over juga, baik yang mendukung maupun yang menolak, begitu kan. Tapi dalam konteks undang-undang, ini bukan persoalan hukum, ini bukan persoalan hukum. Ini hanya persoalan sosial saja. Persoalan sosial yang karena sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan negara, kontribusi, hak kekuasaan pemerintahan, dan jasa akan hak dasar rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum atau undang-undang dasar yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini karena memuat dalam undang-undang dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.